Hai, kamu sedang mendengarkan Teapot, bukan Teko ataupun Kendi, tapi Teapot, Teacher Podcast. Bersama saya, Aprilia Wulansari. Dan tema kali ini adalah Class Management saat pembelajaran online. Dan seperti yang kita tahu bahwa pandemi membuat hampir sebagian besar sektor kehidupan akhirnya semuanya harus dilakukan dari rumah. Dan tentu saja kegiatan belajar mengajar itu termasuk di dalamnya. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh Medina Anggita yang biasa saya sapa dengan Miss Anggi ataupun Anggi. Dan dia adalah salah satu juga teman baik saya. Jadi dia akan menceritakan banyak hal soal bagaimana sih class management saat pembelajaran online. Hai Miss Anggi. Hai Kak April, apa kabar Kak? Baik, tiba-tiba aku jadi kakak ya, kakak-kakak buat murid-murid kamu lah ya. Pasti aku jadi kamu loh, gue aja ya, biar kita Oke. akrab ya. Oke. Jadi baik ya. Sekarang WFO atau WFO nih, Anggi? Sekarang work from school. Work from school artinya work from office ya. School is your office kan? Oke, dan seperti yang tadi sudah gue sampaikan di depan, gimana sih class management saat pembelajaran online itu? Jadi pertanyaan pertama dari gue itu, bagaimana sebenarnya pandemi memengaruhi proses belajar mengajar? Oke, gue flashback sedikit ya. Oke, Kita jangan jauh-jauh tapinya. santai-santai aja kan ya, maksudnya jangan kayak penilaian performa kerja gitu nggak ya? Oke. Oh jangan. Itu repot ntar, itu nanti kayak key performance index ya. Oke, jadi gue itu mengalami harus WFH itu pertama kali waktu gue ngajar TK. Dampaknya itu adalah sangat besar ya, karena kan kalau di TK itu atau apalagi gue megang level playgroup ya saat itu ya, jadi anak-anak umur segitu kan harus hands on nih Prel, ya kan, harus hands on dan itu sangat mempengaruhi sih, karena kan ketika online ya kita jadi tidak bisa ada di situ gitu kan, jadi mempengaruhi itu tadi, jadi orang tua murid itu betul-betul harus bekerja sama pada saat itu gitu, jadi ya disitulah gitu banyak adaptasi kan, banyak adaptasi dari gurunya, dari orang tua murid, dari muridnya juga terutama gitu. Jadi yang mempengaruhi adalah ya bagian itunya, ketika biasanya kita lebih banyak melakukan sesuatu secara hands on, tapi ketika pandemi semuanya harus dilakukan online gitu, dan berakibat atau berdampak ke banyaknya adaptasi yang harus pihak sekolah dan pihak orang tua lakukan. Lo sempat sebut soal adaptasi kan. Nah kalau untuk adaptasi apa sih yang paling berubah, yang benar-benar kayak ini tuh sebelum pandemi lo nggak pernah ngerasain, tapi benar-benar lo harus adaptasi, dan ini tuh merupakan kayak hal yang baru, bukan hanya bagi lo, bagi murid, dan pastinya juga bagi orang tua ya. Dan sebenarnya kan pandemi ini tuh nggak pernah ada yang ngalamin sebelumnya kan, di seluruh dunia tuh ngerasain hal sama. Dan hal apa yang membuat lo paling harus beradaptasi? Teknologi ya, penggunaan teknologi, karena kan kita sebagai guru kan kadang kita mengaplikasikan teknologi itu kan jarang sekali kan, paling ketika kita buat report gitu kan, atau misalnya kita harus membuat worksheet atau kita harus mengedit foto, pokoknya basic sekali lah gitu. Tapi ketika pandemi ya kita dipaksa dalam tanda kutip di encourage untuk lebih melek teknologi gitu, dan itu sesuatu hal yang lo nggak bisa hindari gitu kan, nggak mau gue nggak mau belajar teknologi, tapi itu adalah sesuatu yang harus mau nggak mau harus lo hadapi. Bijak sekali emang lo ya. Tapi maksud gue ini intermezzo sih. Lo sebelum pandemi termasuk yang gaptek atau emang kayak high tech banget, semacam kayak I'm a tech savvy kayak gitu? Gue tengah-tengah deh. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, biasanya gue googling sih gue bisa gitu. Tapi gue bukan orang yang suka dengan teknologi sebenarnya ya. Jadi gue nggak suka tuh kayak misalnya edit-ngedit itu bukan gue banget gitu. Tapi ya sekarang harus mau nggak mau harus bisa gitu. Sebenarnya pandemi ini kalau kita bilang ya, pandemi memang ini sesuatu yang tidak mengenakan ya buat semua orang, tapi akhirnya kita melihat sisi positifnya bahwa lo belajar banget soal teknologi khususnya. Terus juga mungkin di luar sana ada orang-orang yang tadinya gaptek, kita kasih tidak masalah sih, dan tidak salah ketika lo gaptek, tapi memang ketika keadaan membuat lo harus benar-benar kayak catch up dengan dunia sekarang yang benar-benar harus teknologi, berarti itu hal positif yang lo pelajarin ya selama lebih banyak kita kerja di rumah, dan akhirnya sekarang juga lo work from office kan, work from school ya. Nah, kalau gitu dampak paling besar khususnya buat, kan tadi lo dari sisi pengajar ya, buat manajemen sekolah itu seperti apa sih Nggi, khususnya untuk class management ini? Ke manajemen sekolahnya ya berarti ya? Ya. Oke, kalau misalnya yang gue lihat sih ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi
kalau pihak sekolah itu memang harus lebih gencar melakukan apa ya kampanye-kampanye secara online gitu, Prel, gitu lewat platform, maksudnya lewat sosial media kayak gitu. Jadi itu emang sesuatu yang harus dijalankan dengan gencar dari pihak sekolah. Dan yang penting lagi, pihak sekolah itu harus, yang gue lihat adalah mereka sangat memikirkan cara agar biarpun pembelajaran ini jarak jauh, tapi gimana caranya biar kebutuhan belajar itu tetap terpenuhi kayak gitu. Kalau di tempat gue sekarang sih kita ada yang namanya home learning package gitu. Jadi media-media yang biasanya anak-anak itu pelajari atau anak-anak itu eksplor di sekolah, itu kita usahakan agar mereka bisa mengeksplornya di rumah. Itu salah satunya. Itu menarik sekali sih. Gue pengen tahu home learning package ini tuh semacam isinya seperti apa, terus pendistribusiannya seperti apa, karena kan sesuatu yang baru ya, dan maksudnya kan pasti juga sekolah memikirkan hal yang istilahnya safety buat anak-anak, dan pastinya bukan hanya untuk membuat mereka kreatif, tapi juga kayak tetap membuat mereka tuh bisa belajar meskipun jauh dari guru, dan pastinya ditemani sama orang tua. Itu seperti apa sih, Nggi? Home package learning ya tadi ya namanya? Home learning package. Oh, gue kebalik. Home learning package. Oke. Oke, jadi gue singkat aja ya. Jadi home learning package itu sebenarnya isinya itu bukan sesuatu yang sifatnya kertas gitu, maksudnya bukan worksheet atau bukan apa. Itu media buat mereka belajar. Misalnya gue kasih contoh aja ya, misalnya mereka belajar pembagian gitu kan. Jadi misalnya medianya kita siapkan tempat telur yang dari karton itu, sama kayak semacam Lego, roket Lego gitu. Jadi mereka tuh bisa belajar tuh dengan experience langsung gitu loh, bukan cuma kayak 9 dibagi 3 sama dengan 3 gitu, bukan cuma ngafalin, tapi mereka juga ada prosesnya buat mempelajari tentang pembagian seperti itu. Nah, itu sih memang salah satu yang menyita, bukan menyita yang gue bilang ya, cuma sebagian besar waktu guru habis buat menyiapkan itu. Tapi dampaknya sangat positif sih menurut gue. Jadi anak itu biarpun mereka di rumah, tapi mereka tetap mendapatkan experience yang sama ketika mereka masih di sekolah. Dan itu sih gue per 2 minggu gitu, di sekolah gue yang sekarang itu per 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu itu akan didistribusikan ke murid gitu. Memang ya, benar-benar sekolah juga tuh harus kreatif, guru-guru juga harus kembali kreatif, dan pastinya memang sangat membutuhkan dukungan orang tua ya. Nah, gimana ketika ini kan soal mereka belajar ya, gimana soal ketika harus mereka ada ujian misalnya tuh, kayak lo ngasih kuis misalnya, kan biasa seperti kayak gimana sih class manajemennya seperti itu, dan maksudnya reaksi orang tua sendiri ketika awal-awal kan pasti ada interaksi antara sekolah sama orang tua ketika kirim tadi yang home learning package, bener kan gue sebutnya home learning package kan? Oke, seperti itu. Jadi gimana sih, Nggi, kayak gue pengen tahu kayak proses ujiannya, terus kita lu bikin kuis dan yang lain halnya interaksi, apakah maksudnya smooth itu, atau maksudnya kayak pasti ini kan kita juga learning and doing ya? Gue jelasin dari ujian dulu kali ya. Kalau ujian itu kita kebetulan pakai Google Form sih, jadi sebenarnya sih nggak terlalu masalah, cuma sosialisasinya aja sih di awal-awal yang harus gencar gitu kan, biar anaknya ngerti nanti nih prosedurnya gini gitu. Kalau soal quiz, biasanya gue suka bikin online quiz gitu. Banyak lah platformnya di internet, itu tinggal cari. Itu salah satu keuntungan juga yang tadi gue bilang sama lo, kita jadi lebih melek sama hal-hal seperti itu kan. Kalau untuk home learning, paling sih gue nggak bilang kendala ya. Cuma kadang kan di rumah si anak itu ada berbagai orang ya, ada lebih dari satu orang. Nah kadang mungkin ada misplace gitu loh, Prel. Jadi ada 1-2 material tuh yang nggak ada gitu ketika jadwalnya tuh lagi berlangsung gitu. Kayak misalnya lagi math, tiba-tiba anak ini kok ininya nggak ada gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau dari gue-nya gitu ya, paling sih gue akan inform ke parents dan juga anaknya sih, dan itu ke anaknya gue harus melakukan itu regularly gitu loh. Jadi mereka juga punya responsibility yang lebih lagi untuk untuk menyimpan barang-barang dari sekolah gitu. Berarti ini ya, berarti bener-bener kayak
kita tidak bisa melihat langsung muridnya, tapi benar-benar harus kerjasamanya banget dari murid, sekolah, dan pastinya tentu saja orang tua ya. Dan terus untuk proses ngajar mengajar kan memang lebih banyak online ya, Nggi ya. Dan Yes. ketika dalam proses ngajar mengajar itu, apakah wajib semua anak muridnya itu mengaktifkan video atau boleh ada yang tidak pakai video, itu seperti apa? Oke, nah ini pertanyaan bagus nih. Terima kasih. Oke, kalau misalnya gue dan maksudnya gue dan teman gue ya. Jadi kan itu kan sebenarnya kan kesepakatan bersama ya hal-hal seperti itu. Jadi selama explanation, selama gurunya mendeliver lesson, kita mengharapkan anak untuk mengaktifkan video dan ada di depan laptop gitu. Kalau misalnya tuh anak itu mematikan video, kita bisa cek kan, kita bisa pin videonya, ketahuan kan bandwidth-nya dan lain-lain gitu. Jadi agreement-nya seperti itu. Kalau misalnya gurunya lagi menerangkan, anak itu harus di depan laptop dan videonya dalam keadaan on. Tapi ya kita juga nggak mau anak itu kan terus-terusan depan laptop. Jadi ketika mereka mengerjakan school project atau misalnya mereka harus melakukan assignment di buku, nah itu kita kasih kebebasan deh. Kamu mau mengerjakannya di mana? Kamu boleh kerjakan misalnya di spot yang lain lah yang ada di kamar kamu. Tapi harus tetap make sure kalau kamu bisa mendengar suara gurunya, gitu. Biar nggak ada informasi yang ketinggalan, gitu. Jadi seperti itu ya, kalau misalnya dia izin seperti itu kan di salah satu aplikasi bisa ada aplikasi untuk angkat tangan seperti itu ya, Nggi ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik dalam proses ngajar mengajar. Nah, Yes. bagaimana kalau misalnya dalam proses interaksi itu misalnya anak ini mengaku di rumahnya internetnya mati atau misalnya listriknya lagi padam, itu kira-kira gimana sih dalam masa-masa seperti ini, Nggi? Oke, maksudnya anaknya mengaku padahal kenyataannya enggak gitu ya? Kenyataannya iya atau mungkin ya enggak, maksud kita kan Oke. nggak bisa tahu Nah, ya, mungkin kayak emang di rumahnya internetnya mati atau memang listriknya padam terus kebetulan laptop ataupun handphonenya juga baterainya habis, itu kondisi seperti itu umum nggak sih atau kayak itu sesuatu yang kayak jarang banget terjadi? ya, Atau gimana? itu salah satu kendala ya, Prel ya, yang tadi gue bilang itu. Jadi itu kan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol kan dalam pembelajaran online. Cuma biasanya sih yang dilakukan sama murid-murid gue gitu kan, biasanya mereka ketika itu terjadi misalnya internetnya nggak stabil apa gimana, pasti mereka kasih tahu sih, mereka kasih tahu gurunya atau orang tuanya kasih tahu kita. Biasanya sih mereka izin untuk login dari device yang lain gitu. Tapi ya itulah yang hal-hal itulah yang kita nggak bisa kontrol nih di saat pandemi sekarang, karena kan ya jarak jauh ya, kita nggak bisa make sure dulu ini beneran apa enggak nih listriknya mati, kan kita nggak bisa tahu kan kayak gitu kan, Benar. gitu. Benar. Jadi memang ketika kita dari jarak jauh ini, kejujuran itu sangat penting ya. Dan memang guru nggak bisa tahu, tapi di rumah kan juga mereka ada orang tua, masa ya orang tua tidak mengajar hal baik kepada anak-anak, pastinya kan seperti itu. Nah, kalau gue pengen tahu pengalaman lo dalam pandemi ini, lo pernah nggak sih lagi ngajar seru-serunya, terus tiba-tiba wifi lo mati misalnya, Oh, pernah nggak? pernah banget. Oke, ceritain dong itu, gue pengen tahu banget gimana. Enggak sih, ini jadi gue kan emang lebih banyak dari sekolah kan, jadi pada suatu saat bukan wifi-nya mati Bu, listriknya mati. Oke, fine. Oke, jadi tapi kan Oke, terus? itu kan hal-hal yang di luar kendali kita kan ya, Tuh. gitu. Tapi untungnya adalah, jadi itulah komunikasi sama partner tuh ini banget, apa namanya, penting banget nih di saat kayak gini. Jadi ketika listrik di sekolah mati ya, which is mempengaruhi wifi-nya, ya gue langsung lah bilang sama partner gue. Nah untungnya kan ya maksudnya kita sebenarnya sih ada di Zoom meeting room yang sama kan, cuma gue di breakout room, partner gue di main roomnya gitu. Jadi ya dia bolak-balik lah gitu, kadang dia ke breakout room, kadang dia assist anak di kelasnya gitu. Ya itu sih sebenarnya jangan panik ya sebenarnya kalau kejadian kayak gitu, karena kalau misalnya panik kan kayak aduh apa ini gitu kan ya, lebih bingung lagi. Jadi ya udah tenang aja, yang pertama kali harus lo lakuin ya lo harus hubungin partner ngajar lo gitu loh, agar dia bisa handle anak-anak lo dulu gitu. Ya bijak banget ya Nggi ya. Berarti lo dalam satu kelas itu lo berdua kan, lo nggak sendiri untuk mengajar anak-anak itu pastinya ya. Jadi semacam
komunikasi pasti di masa pandemi ini kan kayak istilahnya kalau biasanya kita pakai grup WhatsApp atau kayak Japrian gitu, itu benar-benar harus selalu on ya. Jadi Yap. kayak jam lo kerja benar-benar kayak lo nggak bisa jauh dari handphone lo pastinya ya. Dan itu benar-benar komunikasi sih yang paling penting yang nah karena tadi lu udah nyebut banget banyak sekali hal menarik dari awal, gue pengen dong lo share tips lo untuk para pengajar lainnya khususnya untuk di masa pandemi ini apa sih yang paling penting. Lo boleh panjang, gue kasih waktu lo sampai tahun depan juga boleh atau sampai kita pensiun juga boleh Gi. Oke, aduh apa ya tipsnya? Karena gue sebenarnya juga kan baru setahun lah ya, maksudnya untuk maksudnya untuk mengajar secara online ini. Cuma sih mungkin Nggak hanya lo sih Gi, hampir semua hampir orang juga semuanya kayak ya. gitu sih, gue juga. Oke, tapi sih mungkin yang satu adalah ya lo harus fleksibel kali ya Prel ya. Gitu. Jadi kan ketika kita mengajar online itu kan ada hal-hal yang nggak bisa kita prediksi gitu kan. Kayak misalnya muridnya tiba-tiba ngambek, lo kan nggak bisa dong kayak di sekolah yang membujuk apa, nggak bisa. Dan lo mengharapkan orang tua. Kadang kan kalau udah anak-anak umur 7 tahun gitu kan belajarnya sendiri kan. Gitu. Nah itu lo harus lebih fleksibel lah sama hal-hal seperti itu gitu. Lo nggak bisa terlalu strict seperti ketika lo pembelajaran offline gitu loh. Jadi gimana caranya agar lo melakukan pendekatan yang kira-kira berhasil nih agar anak ini misalnya mau ikut kelas lagi kayak gitu. Sebenarnya sih lebih fleksibel dan cepat belajar sih Prel sebenarnya. Cepat belajar, cepat beradaptasi aja gitu. Karena kalau misalnya lo punya willingness untuk beradaptasi, ya itu akan memudahkan lo sih untuk survive nih di kegiatan online ini. Itu sih bener banget, gue setuju banget sama Longgi. Jadi sebenarnya tuh kayak dari tips dari lo itu sebenarnya bisa apply ke semua hal sih, nggak hanya guru tapi segala hal yang kita hadapi itu bahwa fleksibel dan kita harus bisa beradaptasi. Karena ketika kita mau beradaptasi kita akan bertransformasi menjadi sesuatu yang baru pastinya. Dari lo yang agak di tengah-tengah in the middle kayak dibilang gaptek enggak, dibilang gaptek juga enggak, tapi akhirnya sekarang lo jadi kayak high tech savvy gitu loh, yang kayak Anggi mau perbaiki apapun tuh bisa, kayak mau perbaiki laptop juga sekarang udah bisa kan. Oke, satu lagi ya Pra, boleh tambahin nggak? Boleh banget. Oke, jadi tipsnya lagi sih walaupun semuanya dilakukan online, tapi kita usahakan agar segala sesuatu tuh berlangsung seperti di kelas kan, walaupun tidak se-strict yang gue tadi bilang gitu kan. Jadi tetap tuh menurut gue harus ada yang namanya agreement di awal kelas gitu loh. Ada agreement dan ada penetapan konsekuensi juga gitu. Jadi anak tahu oh ini kita tetap loh belajar gitu. Ini kita tetap loh dalam sebuah kelas kayak gitu sih. Itu aja tambahannya. Benar. Itu keren banget sih Nggi. Jadi memang tetap nunjukin kalau ini tuh proses ngajar mengajar ya dan bukan main-main pastinya kan. Karena kan namanya sekolah ada guru, ada murid dan semua harus mengikuti peraturan yang ada dan itu emang seru banget sih Nggi perbincangan ini dari tadi gimana pandemi sangat memengaruhi juga proses ngajar mengajar dan gimana tips-tips dari lo dan gue juga akan menerapkan itu sih dalam bidang pekerjaan gue dan you are so cool sih Medina Anggita. Cuman balik lagi karena memang podcast kita sampai di sini dulu dan karena masih banyak lagi yang gue mau tanya sama lo tapi nantikan dalam podcast berikutnya ya. Medina Anggita, lo jangan bosen-bosen gue tanya-tanya dan gue Aprilia Wulansari pamit dari Teapot. Tapi jangan lupa listener, jangan lupa komen di YouTube kita dan juga jangan lupa subscribe dan like dan juga dengarkan semua audio kita Teapot ini di seluruh platform yang ada dan jangan lupa juga berikan masukan apa yang pengen kamu tahu dari Teapot. Saya Aprilia Wulansari kembali pamit dan bersama rekan saya, siapa namanya? Medina Anggita. Oke, bye-bye. Bye.